Jadi Ya, itu dia lebih banyak diskusi betul. kemarin. Nah, jadi bagi kawan-kawan ini silahkan nanti entah nanti beliau sekian lama, mungkin ada sekitar berapa menit nanti beliau ngasih pengantar, nanti silahkan nanti untuk diskusi yang lebih banyak. Nanti untuk waktu nanti semakin lama kayaknya semakin baik nih Pak. Semakin asik Kalau orang biasanya. yang berkompeten ini lebih anu lah. Oke. Jadi untuk itu kami atas nama eh, pihak UIN Antasari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesediaan Pak Yusran bersedia untuk mengisi atau menjadi narasumber pada kegiatan kami kali ini. Selanjutnya kami juga mohon maaf kalau dalam pelaksanaannya, khususnya dari awal ini sampai akhir nanti ada kekurangan, mohon dimaafkan seluas-luasnya. Itu saja mungkin Pak Yusran yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Maafkan kegiatan kita pada kali ini. Itu saja. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, doa, yang akan dipimpin oleh Murabbi Asrama 3. Kepada Ustadz Husaini MPDI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai doa kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. berapa ada yang kecil dan منهم عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya, webinar literasi media. Untuk acara webinar selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Nur Asyifah Rahmaliyah dipersilahkan. Ya, baik. Sebelumnya terdengarkah suara ulun? Ada, terdengar deh. Jelas. Jelas. Ya, baik. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya lah kita dapat berjumpa di ruang virtual ini walaupun masih secara online ya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Asyifah Rahmaliyah. Saya adalah musyrifah asrama 1 Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin yang hari ini akan menjadi moderator yang insya Allah akan memandu acara kita pada hari ini. Baik, webinar kali ini akan membahas tentang literasi media
yang bertemakan bijak bermedia sosial. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa media sosial satu yang tidak lepas dari kehidupan kita. Nah, jadi media sosial itu banyak sekali memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kita. Namun di balik dampak-dampak positif itu pastinya ada dampak negatifnya. Nah, di webinar kali ini insya Allah kita akan disuguhkan dengan materi tentang bagaimana sih caranya bijak bermedia sosial itu. Nah, di sini kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah jurnalis di Kompas Gramedia Group dan Tribun News. Kita sapa dulu ya, Bapak Yusran Pare. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Bagaimana Pak kabarnya, Alhamdulillah, baik-baik saja. Saya sedang isolasi mandiri nih, tersentuh oleh si COVID. Iya. Semoga Bapak lekas sehat ya Pak ya. Insya Allah, atas doa semua rekan ya, mudah-mudahan, amin. Oh ya, sebagai informasi juga ya, nanti di akhir acara kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi diharapkan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya bisa mempersiapkan pertanyaannya, karena ini adalah suatu kesempatan yang berharga ya, bisa berinteraksi langsung dengan jurnalis senior. Nah, gitu. Mungkin teman-teman semua sudah nggak sabar ya Pak mendengar penyampaian dari Bapak. Akan lebih baik jika saya sebagai moderator membacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini. Silakan. Ya, nama beliau adalah Yusran Pare, lahir di Sumedang pada tanggal 5 Juli 1958. Beliau ini berprofesi sebagai jurnalis pendidikan. Beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Bandung dan non-degree Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Selanjutnya untuk riwayat pekerjaan, beliau ini sangat berpengalaman ya Pak dalam dunia kerja, khususnya kejurnalistikan. Beliau sejak tahun 1980 sampai 1989 bekerja di Harian Umum Bandung Pos sebagai reporter redaktur. Tahun 1987 sampai 1989 di tabloid Jumatan Salam sebagai redaktur pelaksana. 1989 sampai sekarang di Kompas Gramedia. Dan juga banyak lagi pengalaman kerja beliau yang mungkin sangat lama ya jika disebutkan satu persatu. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, beberapa saja yang saya sebutkan. Nah, kemudian untuk nomor telepon atau nomor WhatsApp bisa dicatat ya, 0812 2027 534 atau 0878 1837 7534. Email beliau yusranpare@gmail.com. Twitter beliau bisa di-follow Yusran Pare. IG sama di-follow juga Pare. Facebook Yusran. Nah, mungkin itu sekian dari kurikulum vitae narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin akan kita lanjut ke penyampaian materi dari narasumber kita yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Yusran Pare. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Saya serasa pulang kampung nih. Saya tinggal di Mantuil ya, orang tua saya di Mantuil di situ. Jadi sekarang ketemu lagi Buan Banjar ini. Alhamdulillah saya merasa seperti di kampung sendiri kembali meskipun terkurung di dalam kamar hari ini. Ya. Baik. Terima kasih Mbak moderator, Mbak Asifa ya, siapa tadi? Penjelasannya cukup panjang ya. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Saya hanya satu dari putra Banjarmasin barangkali ya, yang sempat kebetulan juga memimpin Banjarmasin Post di sana, dan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di situ. Kemudian perkenalan dan interaksi itu menghasilkan perkawanan yang tidak terbatas seperti sekarang ini. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman di UIN Antasari ya, Pak Dr. Mujahid rupanya, terutama juga teman-teman yang sekalian. Seperti yang dikemukakan tadi,
hari-hari ini saya diminta atau diajukan permintaan untuk berbagilah, bukan mengajari ya, karena ilmu komunikasi itu kan ilmu yang berkembang ya, berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kita sendiri. Nah, saya hanya ingin memberi ilustrasi sedikit terkait dengan topik yang disampaikan kepada saya. Jadi bagaimana caranya agar bijak bermedia sosial ya. Topik ini saya sengaja fokuskan ke cara bijak itu, bagaimana bijak itu, karena yang diminta tadinya literasi media saja. Literasi media sangat luas. Karena saya coba kerucutkan ke kondisi yang paling real hari-hari ini. Kondisi ketika nyaris tidak satu orang pun yang lepas atau tanpa media sosial. Ya kan? Hampir tidak ada satupun hari-hari ini manusia di dunia ini yang berapa miliar, 7 miliar lebih, yang tidak terhubung dengan internet, tidak terkoneksi dengan media sosial masing-masing. Pengertiannya sekarang kita tanya dulu, sesungguhnya media itu apa? Kan itu tadinya kan. Apa sih media itu? Pertama di situ. Tekanan kita ke sana dulu. Kita ribut dulu medsos. Media itu apa sih? Kita sudah mengenal lama bahwa itu pengertian lama itu sebagai perantara ya. Media itu adalah medium ya, sesuatu medium yang menjadi perantara seseorang untuk menyampaikan kepada orang lain berupa pesan gitu ya. Pesan-pesan kepada orang lain. Itu merujuk pada media komunikasi ya. Itu ini sementara ini. Anda masih sempat mengenal ya yang disebut media komunikasi dulu kan. Media ada media cetak, oke, ya. Ada media elektronik, oke, betul. Sebenarnya hanya dua ini. Besarannya itu hanya dua semula ini, media cetak, media elektronik. Namun nanti ada revolusi besar ketika di media elektronik, di medium digital, format digital. Itu perubahan luar biasa. Jadi terutama 20 tahun terakhir, 10 tahun, 20 tahun terakhir yang makin masif 10 tahun terakhir. Ketika Anda bicara atau kita bicara media massa, media cetak, itu sudah masa lalu lah. Saya memimpin Koran Banjarmasin hampir 10 tahun. Kalau sekarang disuruh memimpin lagi, saya mungkin angkat tangan karena sudah lewat masa-masanya. Ya. Media cetak sudah ditinggalkan. Satu orang pun di antara Anda semua yang hadir sekarang ini, saya yakin kok, mungkin hanya 1 atau 2 orang aja yang menyempatkan pagi harinya, membaca surat kabar. Atau malah tidak sama sekali ya. Hampir susah. Tapi Anda tidak kehilangan informasi ya, saudara-saudara, adik-adik. Tidak pernah kehilangan informasi, oke? Tidak perlu baca koran yang ribet-ribet itu pakai kertas segala macam. Kadang-kadang tintanya bikin hitam di hidung. Tidak perlu lagi beli berlangganan, ya. Nah, karena apa? Karena informasi terus mengalir bahkan tanpa Anda minta, tanpa kita beli, tanpa harus membayar koran, tanpa informasi masuk sendiri, dimaui oleh kita sendiri atau tidak dikehendaki, ya kan? Nah, itu yang saya maksud ketika masuk fase media elektronik memasuki revolusi digitalnya. Begitu masuk pada fase digital, ini sudah nyaris sama sekali sekarang ini tidak terbatas. Media komunikasi bukan hanya lagi media komunikasi seperti yang masa-masa zaman saya dulu, atau zaman bapak saya, zaman bapak Anda barangkali ya. Sekali bapak-bapak, orang tua, saudara-saudara juga sedikit sekali yang pegang koran sekarang ini. Saya yakin kok. Bahkan semua orang, saya kira para dosen pun udah punya tidak terlalu banyak waktu untuk buka surat kabar lama-lama. Paling slash saja. Nah, karena itu informasi sudah mengalir melalui media elektronik ya. Media elektronik yang lebih fokus lagi bagian yang paling dalam itu, bagian paling bawah
di presentasinya ini media daring ya. Nah, situs web. Semua tidak ada yang tidak terhubung dengan ini. Satu pertama. Setelah itu bagaimana? Dengan begitu sifatnya pun menjadi berubah. Ya. Sifat media itu sudah jadi berubah. Bukan lagi diantarkan oleh orang ke tempat kita masing-masing atau kita beli berlangganan. Tidak. Dulu ada orang media, wartawan, jurnalis seperti saya misalnya, bekerja untuk sebuah perusahaan. Sekarang hampir tidak ada lagi yang namanya orang media. Karena setiap orang sekarang ini, setiap individu, dia adalah orang media. Itu menjadi catatan. Kenapa? Hari-hari, setiap hari, Anda menjalankan fungsi sebagai orang media itu. Mencari pesan, atau memperoleh pesan, menyampaikannya kepada orang lain. Baik satu orang maupun satu kelompok. Seperti sekarang ini. Ya kan? Itu diam-diam, Bapak dan Ibu, adik-adik, saudara itu sedang menjadi jurnalis. Sedang menjadi penghubung, sekaligus sedang menjadi produser atau penerbit. Kalau di TV sebagai produser. Coba, Anda jalan dari asrama ke kampus, menemukan sesuatu yang menarik. Ambil, apakah itu oleh video TikTok pendek, atau oleh foto saja, atau oleh video pendek yang lain, kemudian Anda kirim ke grup Anda. Itu sudah menjadi penyampai pesan. Atau dikirim ke status kita di status WhatsApp kah, status Facebook kah, Instagram kah, di Twitter kah. Anda lihat ada banjir, tiba-tiba, misalnya, buru-buru nih. Otomatis Anda sedang menjalankan fungsi sebagai jurnalis, sebagai produser, sebagai penerbit, sebagai publisher, sekaligus bersamaan dengan itu juga sebagai audiens. Ini ya yang uniknya. Digital telah mengubah begitu banyak perilaku kita, tata cara kita berhubungan dengan masyarakat lain, tata cara kita berperilaku, tata cara kita bergaul, ya kan? Bahkan seperti sekarang ini. Tidak ada lagi batas antara ruang dan waktu. Anda di situ, teman-teman di situ udah hampir jam 10:30, 10:30. Di tempat saya baru 9:30. Saya berada di kamar. Anda berada di kamar masing-masing juga. Kita bertemu, bisa berbagi. Nah, ini yang paradigma seperti ini yang mungkin pada masa-masa lalu belum terbayangkan akan terjadi seperti ini. Dampak pandemi COVID mempercepat revolusi ini. Ya. Dulu orang menyepelekan video konferensi. Entah itu sebelum Zoom muncul itu. Video konferensi sudah mulai, ada Skype, ada apa. Tapi orang masih menganggap masih lebih efektif komunikasi langsung tetap muka. Berbagi langsung tetap muka. Tapi belakangan begitu alam memaksa, ya, untuk melakukan hal seperti ini, sekarang ini sudah menjadi hal kewajaran. Bahkan pemeriksaan dokter pun bisa lewat online kalau tidak fisik-fisik betul. Bahkan hubungan bisnis dan lain-lain sudah lebih banyak lagi dilakukan melalui virtual. Nah, ini kenapa komunikasi ini komunikasi yang berubah secara dramatis ini yang membuat kita memungkinkan hal itu. Yang membuat orang yang dulu itu bukan sebagai orang media, sekarang dipaksa atau memaksa diri memerankan sebagai orang media. Sebagai orang yang berperan sebagai jurnalis. Minimal harus punya pikiran seperti itu, karena apa nanti berikutnya akan saya uraikan. Apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita teruskan itu punya dampak yang mungkin luar biasa. Dilihat dari audiens yang menyertainya. Kemudian kita bisa melihat ya, mengapa audiens sudah berubah itu. Pola perilaku dengan sekarang ini, itu menjadi audiens menjadi berubah. Kita berada di dalamnya, di dalam lingkaran ini kita ini.
Ini kita yang sedang berubah di sini. Pengaruhnya ya tadi, komunikasi membawa pengaruh yang sangat banyak. Ya, ke gaya hidup, ke cara bicara, ke dialek. Coba bayangkan sekarang. Hampir semua kita terbiasa dengan tata cara berbicara atau dalam tanda petik bertutur melalui format WhatsApp umpamanya dengan bahasa yang berbeda sama sekali dengan yang biasa kita gunakan sehari-hari sebenarnya. Ada kode-kode, ada istilah-istilah yang mungkin dalam bahasa sehari-hari tidak bisa dipakai, tapi kemudian kita berusaha memahaminya. Ya kan? Itu satu dari model perilaku. Jadi ada semacam keseragaman, ada semacam kesepakatan berbahasa, ada semacam kesepakatan berkomunikasi dengan isyarat-isyarat, hanya dengan emotikon misalnya, hanya dengan satu dua kata yang kita anggap sebagai bagian dari kata itu ya. Itu dulu tidak pernah ada. Nah, itu baru dari segi tata cara penulisan penuturan. Belum dari gaya hidup yang lain ya. Dulu zaman dulu kita sebelum makan itu biasanya kita berdoa dulu. Ya. Doa sebelum makan. Oke? Dulu begitu. Sekarang coba perhatikan. Anda masuk ke kafe kecil, ada makanan enak, sebelum makan apa dulu? Potret dulu, upload, baru makan. Doanya lupa. Itu satu contoh misalnya ya. Banyak lagi hal yang perilaku-perilaku seperti itu yang kemudian sekarang ini hampir tanpa batas. Ya. Seperti saya ilustrasikan tadi. Waktu, ruang tidak lagi membatasi keterhubungan kita antara satu dengan yang lain. Tapi bersamaan dengan itu juga memisahkan antara kita yang sesungguhnya dekat. Bisa contoh ini contoh bagaimana ini medium komunikasi sekarang sedang berubah ini. Contoh paling kecil, saya satu keluarga, di rumah saya ini ada 4 orang. Ya. Sudah 3 hari ini kami tidak saling bertemu secara fisik. Di satu rumah. Karena saya sedang isolasi mandiri. Yang kami lakukan adalah kami membuat grup WhatsApp di rumah, anggotanya 3 orang, berkomunikasi hanya lewat itu. Termasuk peringatan barusan sarapan sudah siap atau apa gitu. Saya minta beli obat apa. Ini kadang video call kami. Ini di rumah bedanya hanya sedikit, ini di atas ini anak saya, di sebelah ini istri saya, terpisah ruang. Jadi medium ini bisa menjauhkan yang dekat, ya. Tapi dengan pada saat yang sama kita mendekatkan yang jauh. Jauh dari Banjarmasin, dari Martapura, dari mana tiba-tiba berada di kamar saya sekarang. Ya kan? Iya. Nah, ini barangkali ini hal-hal seperti ini yang semula tidak disadari oleh banyak orang. Dan ini yang kemudian mengubah perilaku. Dan dari situ karena banyak orang yang tidak sadar, tidak menyadari betul dampaknya di samping seperti yang diselukiskan oleh moderator tadi, banyak sekali dampak positif yang diperoleh dari pengembangan media sosial seperti ini. Tapi jangan lupa, tak kurang juga yang negatifnya. Mohon maaf ya, hari-hari ini hal-hal yang pribadi itu hampir separohnya terbuka kepada publik. Ya kan? Disadari atau tidak? Hal-hal ketika Anda buka Facebook, ketika Anda buka grup WhatsApp, ketika Anda buka Instagram, meskipun yang Anda tampilkan itu bukan yang senyatanya, itu sudah merupakan bagian dari privasi kita, dibuka ke publik. So, seharusnya bagaimana kalau kita pun menyikapi orang-orang lain yang mempertontonkan atau menunjukkan bagian-bagian pribadinya, riwayat hidupnya, kesehariannya, meskipun saya yakin mungkin tidak sepenuhnya itu benar misalnya ya. Kan orang berkomunikasi itu bisa membuka sesuatu yang sesungguhnya tertutupi atau sebaliknya.
membuka sesuatu untuk menutupi yang sesungguhnya. Bisa terjadi kan? Saya sedang segar bugar ini di sini. Saya bisa bilang begitu. Saya tidak tahu realitas sebenarnya. Bisa ke cropping foto ini, saya bilang saya sedang segar bugar, sedang ngobrol dengan teman-teman di Banjarmasin. Bisa saja bilang seperti itu. Meskipun sebenarnya kondisi saya sudah ada virusnya. Tidak tahu. Ya. Tapi itu bisa. Yang saya maksud adalah bagaimana kemudian keterbukaan yang sangat terbuka betul nyaris tanpa batas ini kita manfaat betul untuk hal-hal yang sangat produktif, yang sangat positif bagi intelijensia kita, bagi perilaku kita keseharian. Kemudian syukur-syukur kalau kita juga bisa memanfaatkannya untuk memonetisasinya, untuk menjadikannya sebagai pendapatan meskipun kecil sama sekali. Banyak teman-teman yang sangat kreatif sekarang membuat konten kreatif, membuat konten-konten yang sangat inspiratif gitu. Tadinya hanya dengan memanfaatkan media sosial, tidak semata-mata untuk bersenang-senang. Orang sekarang baru terkaget-kaget ketika ada orang yang bisa jadi kaya raya, miliarder seperti siapa namanya, Asyap itu, Atta Halilintar. Coba, sederhana banget. Itulah yang saya bilang, seseorang yang kemudian bisa menjadi jurnalis, menjadi produser, menjadi publisher, tapi sekaligus juga jadi bisnismennya. Itu biasa. Artinya tergantung kepada kita bagaimana memanfaatkan media sosial ini di tengah audiens yang sedang berubah dan akan terus berubah sampai hari-hari berikutnya. Terutama kalau kita melihat perkembangan di dunia hari-hari ini ya. Kalau kita amati bagaimana kita ini terhubung antara satu dengan yang lain oleh apa yang disebut dengan jaringan internet. Coba di halaman berikutnya deh. Nah, ada fakta, ada sedikit koreksi sedikit di Oke. Ini bukan 31 miliar ya, ini 3,1. 3,17 bukan 3,1. Ini yang saya maksud kaitannya dengan netizen tadi ya. Mengapa kita kemudian disebut netizen? Tadi audiens itu ya, termasuk kita itu. Nah, kita itu ada bagian dari data-data ini. Bagian dari ini yang tiap hari bahkan mungkin tiap detik tumbuh sebenarnya. Jadi kalau mengikuti pertumbuhannya, saya kira terus tertinggal ya. Hari ini misalnya saya ingin memberi ilustrasi betapa masifnya nanti pengaruh media sosial yang kita gunakan itu kalau kita kaitkan dengan apa yang sedang berkembang di dalam jagat maya hari-hari ini ya. Betapa fantastiknya. Januari lalu, tahun 2021 awal, pertumbuhannya sudah mencapai 5,22 miliar orang. Jadi hampir udah lebih dari separuhnya. Kalau dunia itu dihuni oleh 7 miliar aja ini, semua orang sudah hampir 2/3-nya sudah terhubung dengan internet satu sama lain. Orang yang terhubung dengan internet otomatis biasanya langsung terhubung juga dengan media sosial. Jadi bisa dibayangkan betapa besar ini dunia internet ini. Karena terhubung antara media sosial, kemudian media mainstream di internet, dan portal-portal dan semua sesuatu yang online. Entah itu situs-situs apapun, mulai situs yang pendidikan, situs yang teknis, situs panduan, bahkan situs yang menurut banyak orang itu hanya sampah, semua tumplek dan itu tidak bisa dibatasi. Susah membatasinya. Kemenkominfo hampir tiap hari polisinya merazia itu, menutup situs-situs yang tidak karu-karuan. Dan tiap hari tumbuh, tiap detik tumbuh. Setiap orang bisa membuat itu. Termasuk teman-teman juga. Ya. Kemudian dari media online, kemudian atau situs-situs atau portal apapun yang dibangun itu, selalu kan ada interaksi dengan orang-orang. Ada yang menganggap itu bermanfaat,
ada yang menganggap itu sampah, ya, ada yang tidak punya pendapat sama sekali. Tapi di antara itu kita menyadari kadang-kadang, dan itu naluri manusia saya kira, menganggap ada sesuatu yang menurut saya menarik. Saya ambil, saya bagikan ke orang lain. Ya kan? Wah, ini pengetahuan baru mengenai tata cara menghindari COVID-19 melalui boleh macam-macam lah ya. Langsung diteruskan. Ada strategi. Ternyata bawang putih bagus untuk ini. Wah, semua. Ada juga yang mungkin, wah, ini paham baru ini. Harus kita gemakan di teman-teman kita. Itu juga disebarkan. Jadi tergantung kitanya. Bayangkan kalau miliaran dari sekian sekian miliar orang yang terhubung, sekian puluh juta, ratusan juta yang membuat konten-konten, kemudian sebagian lagi saling terhubung dan kita hanya memanfaatkan, mencomot, kemudian membagikan, kadang-kadang juga kita menggunakannya tanpa mempelajarinya kembali, itu bahayanya sangat luar biasa dan itu yang sering terjadi hari-hari ini. Contoh begini, bagaimana pengaruhnya di dunia maya seperti sekarang ini dengan isu yang sedang, justru bukan isu lagi, realitas yang sedang berkembang dihadapi oleh kita hari-hari ini. COVID-19 yang paling nyata lah misalnya, ya sebelumnya deh. Setelah satu lagi nih di tanah air kita, bayangkan ya setelah ini pengembangan dari bagaimana masifnya penggunaan media sosial di dunia, kemudian di negara kita satu lagi deh. Slide satu lagi. Di Indonesia nanti pengaruhnya ini hampir sama dengan tadi, tapi saya ingin menyampaikan betapa pengaruhnya sangat besar ya ketika bayangkan di Indonesia ini pengguna internet sudah hampir sama dengan jumlah penduduknya. Karena hampir tiap orang pasti yang punya handphone ya, terhubung dengan internet. Banyak sekarang ini yang tidak hanya punya satu handphone, tidak punya satu device. Mungkin ada satu, ada dua rata-rata ya. Ada yang untuk pribadi, ada untuk pekerjaan, ada yang untuk pribadi, ada yang untuk kuliahan misalnya kan. Ada yang berbeda-beda. Untuk pacar yang satu, ada yang satunya untuk pacar yang lain, gitu kan bisa juga kayak begitu misalnya. Nah, ini bagaimana komunikasi sekarang di tengah air kita berlangsung juga bersamaan dengan riuh rendahnya perkicauan di media sosial, di mana kita menjadi bagian di dalamnya. Ya. Contoh nyata betapa pengaruhnya sangat besar itu. Mengapa? Menurut saya, bagi saya sih, penanganan COVID terus naik turun ini juga karena antara lain karena itu riuh rendahnya percakapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial. Ya. Bahkan bukan hanya orang-orang biasa, banyak orang berpengaruh yang entah apa motif atau tujuannya selalu mengembangkan teori-teori bahwa ini teori konspirasi, bahwa ini hanya untuk keuntungan sepihak, bahwa macam-macam, bahwa ini tidak lebih menakutkan dari yang lain. Begitulah semua. Sampai akhirnya seperti hari ini, hampir gelombang ketiga, kita memasuki gelombang ketiga dan makin parah. Karena tetap masih banyak orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Banyak orang yang percaya bahwa ini hanya konspirasi untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Padahal sudah jutaan orang di dunia yang jelas-jelas meninggal. Ratusan ribu saudara kita juga sudah hilang. Sudah meninggal. Karena itu realitasnya ada. Tapi tetap aja. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya, bagaimana agar ya kita yang menjadi bagian dari angka-angka ini, ya turut berperan di dalam berkomunikasi secara baik dan bijak kepada pihak-pihak lain di luar kita. Entah itu ke saudara kita, entah itu ke
family kita, entah itu ke teman-teman kita, entah itu ke siapapun. Karena saya yakin Anda semua setidaknya minimal Anda punya akun media sosial hari-hari ini. Ya kan? Ada yang tidak? Hampir semua kayaknya, Pak. Tidak mungkin kan? Tidak. Oh, iya. Dianggap tertinggal, dianggap dari dunia Flintstone barangkali ya, kalau masih belum punya media sosial itu. Nah, ini saya terutama teman-teman adik-adik yang barangkali kadang-kadang kita belum menyadari bahwa begitu kita terhubung dengan media sosial itu kita sudah menjadi bagian dari apa yang saya sebutkan tadi. Menjadi warga net, menjadi netizen yang data kita pun sudah ada dan gampang sekali dicari, di cloning. Itu sebabnya mengapa kemarin sempat terjadi misalnya kalau adik-adik atau teman-teman mengikuti ada seorang guru yang dicaci maki, intimidasi lewat pinjaman online, datanya disebar kemana-mana. Nah, itu juga satu fenomena negatif atau gejala negatif yang awal-awalnya mungkin tidak kita sadari, ya. Dan itu terjadi sebetulnya. Bukan hanya soal itu. Hal yang lain, entah itu aib terutama. Biasanya orang kalau dengar atau lihat aib orang biasanya kan rame kan. Dan makanya itu kadang-kadang hal-hal yang aib itu juga muncul di permukaan. Padahal itu seharusnya ditutup-tutupi. Dan kita tidak menyadari sesungguhnya. Baru belakangan orang sadar, oh iya, HP saya tertinggal. Oh iya, HP saya hilang. Ternyata di dalamnya ada konten-konten yang kemudian oleh orang tidak bertanggung jawab disebarkan menjadi hal-hal yang tidak produktif. Bahkan mengancam nama baik kita, mengancam jiwa kita barangkali kalau menyangkut hal-hal yang tertentu. Itu yang berbahaya. Dan ini kadang-kadang tidak kita sadari betul. Ya, aktif sekali di media sosial. Wah, share terus apa? Jadi bagian dari komunitas tanpa kita sadari data kita ada di sana semua. Data kita dibaca oleh mesin pencari. Sekarang Anda bisa mencari diri Anda sendiri melalui Google. Siapa Anda ada di mana? Anda bisa kelihatan langsung di sana. Nah, dalam konteks inilah menurut saya ya. Bagaimana sebaiknya kita menggunakan peluang yang besar ini, kesempatan yang besar ini, fasilitas yang sangat terbuka ini untuk kemanfaatan baik dari kita maupun saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita memberi atau menerima informasi itu tidak semata-mata terima saja, langsung bagi, tidak semata-mata kita membuat tanpa periksa lagi keabsahan data yang kita sampaikan, karena apa yang kita sampaikan nanti akan berdampak pada pihak-pihak yang lain. Taruh bagaimana? Ya, bisa didengar. Lanjut lagi bisa didengar. Tadi tremor sedikit. Oke. Saya lanjutkan. Bagaimana bisa dibayangkan kalau misalnya konten-konten yang sadar tidak sadar kita sampaikan kepada saudara kita, kepada teman kita, itu bisa beranak pinak juga dalam waktu cepat ke jaringan-jaringan yang dipunyai oleh kontak kita. Pak, maksud saya, taruhlah di Ma'had ini ada 500 atau 5.000 orang, ya. Tiap orang minimal punya komunitas yang lain lagi, entah itu melalui WhatsApp, entah melalui grup percakapan apa. Begitu informasi yang tidak valid kita sampaikan kepada mereka, diteruskan, lipatannya menjadi sangat luar biasa dan dampaknya bisa sangat besar. Apalagi jika itu diterima oleh orang-orang yang sumbu pendek istilahnya, tidak punya pikiran untuk memverifikasi informasi yang didapatnya. Dan banyak di antara masyarakat kita yang masih begitu. Lain dengan teman-teman mahasiswa kan, menerima informasi tidak akan langsung percaya biasanya. Wah, yang benar. Masa? Kan ada pertanyaan dulu begitu. Paling dicek dulu kebenarannya. Oh, benar atau tidak? Nah, ini yang terjadi, mengapa menurut saya juga
di awal tadi, penanggulangan COVID menjadi sangat repot di tempat kita. Karena itu tadi bertumbuh informasi yang sesungguhnya harus diikuti, ditimpa oleh informasi-informasi yang yang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan itu banyak ditangkap oleh akar rumput yang tidak terlalu paham pada cara mengecek, dicek informasi itu. Nah, kita ya kalangan intelektual seharusnya menjadi bagian dari komunitas besar bangsa kita yang berada dalam sebagai warganet ini. Minimal lah kita menyumbangkan dengan tidak memberikan atau tidak mudah menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Karena bahayanya itu tadi, lipatan-lipatannya bisa sangat sangat besar. Satu orang punya pengikut atau punya teman 10 orang aja, sudah bisa berangkainya bisa banyak sekali. Nah, karena itulah ya menurut saya mengapa Indonesia itu agak berat dalam 2 tahun terakhir ini, karena bayangkan di dunia ini negara kita termasuk 10 besar yang masyarakatnya kecanduan media sosial, dan ini menjadi peringkat ke-9 di 47 negara. Paling ribut di media sosial bangsa kita ini. Paling ribut kata orang Sunda ya. Paling ramai, paling reseh gitu loh. Paling kecanduan karena waktunya sebagian besar dihabiskan di media sosial, berselancar. Di slide selanjutnya coba bisa kita lihat. Slide berikut deh. Nah, ini satunya lagi. Ini bayangkan ya. Terakhir ini ilustrasi juga bagaimana bangsa kita ini betul-betul sudah menjadi bangsa sosial media ya, masyarakat sosmed ya, menjadi netizen. Pagi-pagi yang dibuka YouTube, siang-siang dibuka YouTube, selancar sedak buka Facebook atau Instagram. Ya. Lain bahkan ini 3 tahun lalu YouTube masih berada di peringkat keberapa? Sekarang di Indonesia YouTube ini menjadi peringkat nomor 1 yang paling banyak diakses oleh bangsa kita. Mulai dari balita umur 2 tahun sampai kakek-kakek 72 tahun, kata saya juga masih ya buka YouTube, cari-cari apapun. Nyaris setiap hari. Untuk berhubungan, barulah lari ke WhatsApp. Telepon sudah ditinggalkan lama sekali ya. Tapi untuk berkomunikasi mulai dengan WhatsApp. Instagram pun baru naik belakangan ini 5 tahun terakhir. Dulu dia masih ke berapa? Sekarang hampir semua, tidak ada satu nona pun yang cantik tidak punya akun Instagram kan? Selfie dikit, potret ya, di-share. Semua. Nah. Dan diam-diam ini semua terekam semua oleh apa yang disebut dengan mesin server raksasa, mesin pencari, entah itu Google, entah itu Yahoo, entah itu apa yang sekarang. Ini semua data Anda ini pernah berapa kali ngeklik, YouTube, pernah berapa kali buka Instagram, ada semua di internet. Tidak bisa dibohongi. Apa yang Anda cari di situ juga ada. Apa yang Anda tulis juga rekam dengan baik. Ya. Karena itu menjadi sangat signifikan mengapa kita harus betul-betul berhati-hati ketika kita akan mengupload atau akan berinteraksi di media sosial. Ya. Bukan kemudian jadi parno, bukan. Tapi maksud saya lebih bijak artinya. Tidak sembarang. Karena kehidupan kita ini ada di sini sekarang ini. Kehidupan ini. Komunikasi kita ada di sini, perhubungan kita. Dulu katanya manusia itu makhluk sosial. Dulu teori sosiologi mengatakan begitu. Sekarang kalau menurut saya manusia itu makhluk media sosial. Karena hampir tidak ada satu orang pun yang tidak terhubung oleh media sosial ya. Dan di tanah air kita ini termasuk paling banyak. Coba slide berikutnya deh, akan kelihatan nyata.
Nah, nih. Ini yang harus kita pahami ya, mengapa audiens yang termasuk kita itu tadi. Jadi kita pun harus sebagai audiens dan sebagai sebagai konten kreator lah istilahnya, sebagai penyampai informasi, sebagai produser, sekaligus juga sebagai audiens harus betul-betul memahami perubahan yang sedang terjadi ini, yang dituntut oleh audiens secara keseluruhan tentang kondisi kekinian yang sedang terjadi. Karena apa? Karena hampir berapa ini? Hampir 9 jam ya. Hampir 9 jam bangsa kita itu menghabiskan waktunya untuk berselancar dalam sehari. Entah itu masak barangkali, cari tutorial bikin sup, atau sedang berdandan, tutorial bikin rias yang cantik bisa, atau tutorial menyetrika yang praktis, misalnya anak kos ada. Nah, ini hampir 9 jam kita habis kali. Sebagian untuk apa? Ya paling sekilas-sekilas ini untuk ya nonton TV sekilas-sekilas. TV pun jarang ditonton sekarang nih. Karena Anda bisa lebih buka di iFlix atau Netflix ya. Kalau mau nonton film tinggal di handphone pun sekarang bisa. Di mana-mana bisa sekarang. Nah, ketika kita bicara soal audiens dan kita itu berada di dalamnya, tapi karena sekaligus juga kita sedang menjadi jurnalis lah istilah, menjadi penyampai berita lah, menjadi kreator, menjadi penyampai pesan, kita juga tetap dong harus memperhatikan apa sih sesungguhnya yang diperlukan, ya. Needs, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan. Beda kan yang diperlukan, yang diinginkan, yang diharapkan, dan kemudian di mana posisi kita. Jadi begitu kita berkomunikasi ya tolong dipilih lah gitu. Kira-kira apa sih sesungguhnya ya yang kita butuhkan tuh apa dalam komunikasi sehari-hari ini bersama teman-teman itu. Ya. Oh, konten inilah kira-kira dibutuhkan. Barulah disampaikan, barulah dikomunikasikan. Oh, ini nih kira-kira yang akan diharapkan ke depan ini karena menghadapi musim-musim seperti apa ya. Karena menghadapi musim penerimaan mahasiswa baru lagi misalnya, apa yang diharapkan nih, informasi-informasi apa. Itu yang baru kemudian disampaikan. Dicarikan bahannya, disampaikan. Ataupun kita memperoleh sesuatu, disaring, wah ini sih nggak konteks dengan hari ini, udah diam aja, biarkan aja, tenggelamkan aja di tempat kita, jangan lagi dibagi-bagi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Karena kita dituntut bagaimanapun sebagai seorang intelektual harus punya kebijakan untuk memberikan informasi itu sejernih mungkin lah, sehingga tidak menimbulkan kemungkinan salah tafsir oleh orang yang menerimanya. Seperti yang saya bilang tadi, di antara teman-teman Anda, bahkan satu grup kecil pun mungkin saja terjadi perbedaan pendapat terhadap satu isu yang kita sampaikan gitu loh. Karena itu harus jelas, ya, ringkas, tidak boleh terlalu panjang-panjang, lebar-lebar yang wah nggak jelas-jelasan. Karena itu belajarlah menulis kalimat secara baik dulu. Meskipun katanya percakapan sehari-hari. Lah iya, kalau percakapan sehari-harinya sesama seasrama gitulah yang masih satu kultur ya, mungkin tidak ada masalah. Tapi begitu melalui media sosial, saya bilang itu tadi batas itu hilang, batas antara itu sekat-sekat itu hilang sama sekali. Saya bicara dengan siapapun di dunia apapun harus bisa saling memahami betul, termasuk memahami kaidah-kaidah lokal atau kaidah tempat dia berada. Bicara dengan orang Jawa berbeda tentu caranya dengan bicara dengan orang Aceh. Tapi melalui WhatsApp itu hampir-hampir tidak ada bedanya. Nah, kita kadang-kadang lupa, kita menggunakan cara kita, melulu menggunakan cara kita untuk berkomunikasi dengan entah siapa di sana. Yang belum tentu dari segi dialek misalnya, dari segi kosakata, pilihan kata, orang bisa menerima secara sama dengan apa yang kita maksudkan. Ya, toh? Nah,
Itu yang maksud dengan kebijakan itu, maksudnya bijak itu sejak dari awal, sejak ketika kita mau berkomunikasi. Lihat dulu bersama siapa kita berkomunikasi. Dalam konteks apa kita komunikasi, sehingga tidak lepas dari pemahaman dari segi geografika, demografi, psikografis, di mana gitu loh. Secara geografis kita dekat mungkin satu, tapi secara psikologis ya seperti saya ilustrasikan tadi, kami satu rumah ini dekat jarak bermeter, tapi secara fisik, secara psikografis ini kami berjauhan karena itu, karena ada batas yang tidak tidak terlihat, yang harus tidak boleh diterobos. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman di situ ya. Jadi bagaimana memanfaatkan betul ya. Jangan sampai waktu yang kita gunakan ini di sini nih, hampir 9 jam sehari itu hanya kemubaziran. Tidak ada produktifnya sama sekali. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi mata pelajaran kuliah kita, atau bagi pergaulan kita sesama teman, bagi organisasi kita, lah itu no problem menurut saya. Nah, sampai di sini kira-kira. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke babak berikutnya. Biar nggak bosan ngomong terus. Coba. Izin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahli Ridwan. Saya izin bertanya. Ya. Menurut survei Microsoft, netizen Indonesia merupakan negara dengan kesopanan online terendah. Ya. Baru saja saya lihat di media sosial bahwa ketidaksopanan itu sering terjadi di kolom komentar. Misalnya saja di sebuah postingan yang berisi tentang keinginan Gubernur Anies untuk meresmikan sebuah stadion baru. Komentar pun ramai. Ada yang bersyukur dan ada juga yang bertanggapan negatif dan berkata harusnya yang ditangani itu COVID dahulu. Ya. Kolom komentar semakin memanas sehingga saling menghina sosok Anies maupun orang lain. Ya. Lalu yang membela Anies disebut kardun dan yang menentangnya disebut cebong. Lalu terjadi perpecahan walaupun tidak secara langsung terlihat. Lalu saya ada pemikiran, bagaimana kalau kolom komentar itu dihilangkan saja? Tetapi mungkin bagi sebagian orang hal tersebut menghilangkan kebebasan berpendapat. Bagaimana pendapat narasumber tentang hal itu? Oke, baik. Ini tadi nyambung dengan topik tadi ya. Bagaimana bahwa penjelasan saya sebelumnya. Indonesia termasuk warganet yang paling ribut sedunia, nomor 9 di antara 10 di antara 47 negara, paling berisik dan paling reseh dan paling tidak sopan, betul itu. Dan kita tidak bisa membatasi betul ya, tapi itulah realitas bahwa ketika kita masuk ke dunia media sosial, kita harus sudah menyadari bahwa di luar sana ya, di luar sana itu sedang menanti entah itu mulai respon yang sopan, entah itu yang buas, entah itu yang beringas, dan orang bisa bersembunyi sebebas-bebasnya di media sosial. Ya, kita bisa buat akun dengan gampang sekali kan, ya. Buat akun ini gampang. Satu orang bisa 10-20 akun, makanya ada orang disebut buzzer. Membuat begitu banyak akun seolah-olah hanya dia sendiri. Tujuannya untuk menyerang seperti yang Anda lukiskan tadi. Menyerang siapapun yang menurut dia harus diserang. Dan kalau tadi pertikaian sangat itu nggak habis-habis ini sampai sejak pemilihan presiden kemarin istilah cebong dan kampret kemudian diganti dengan kadrun itu tidak pernah selesai, kecuali nanti barangkali tahun 2024 kalau mereka bersatu ya, memilih satu. Mungkin tidak akan terjadi. Tapi itu sifat memang. Artinya sifat manusia yang kita tidak bisa membendungnya. Oh, jangan begitu dong. Oh, tutup aja. Lah, buat apa? Kalau begitu betul tadi Anda bilang ada dua sisi yang terjadi di sini. Pertama,
kita memanfaatkan betul peluang ini untuk kebebasan berdemokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mengutarakan pikiran, tapi bersamaan dengan itu seharusnya kita ingat, ketika kita mengeluarkan pendapat bebas kita, oke? Ketika kita mengekspresikan kebebasan kita, oke? Sebenarnya kita juga sedang bersinggungan dengan kebebasan orang lain, ya kan? Orang lain punya kebebasan yang sama dengan kebebasan yang kita kembangkan. Bisa dipahami nggak? Kira-kira tabrakan ini. Ketika kita melaksanakan kebebasan kita, sebenarnya apa yang kita laksanakan itu bertentangan juga kemungkinannya dengan kebebasan orang lain, ya kan? Oh, kita bebas saja mengatakan apapun, tapi Anda pun bebas membantah. Wah, itu tidak bisa. Artinya bertabrakan seperti itu loh. Jadi kebebasan seperti itu yang menurut saya dari tadi saya ingatkan itu. Bagaimana ketika kita menilai sesuatu masukan, menilai sesuatu konten, kemudian meresponnya. Anda bagus sudah punya pandangan. Wah, ini kok kasar banget, nggak kira-kira maki-maki. Apakah kan ada hukum sekarang ini, ya? Ada hukum kalau sudah mencapai pada tahap-tahap yang pencemaran nama baik, penyebarluasan kebencian, dan konten-konten seperti yang radikalisme dan lain-lain, ada hukumnya. Ya sudah, biarkan aja polisi cyber itu yang bekerja gitu loh. Kalau menurut saya begitu sementara ini. Kalau kita bisa menghujahnya, melawannya, sebaiknya kita juga lawan di situ. Adu pendapat. Nah, di situ baru berkembang apa yang disebut dengan demokrasi itu ya. Kebebasan berbicara, kebebasan mengumumkan pendapat, kebebasan berpendapat bisa kemudian berkembang. Tapi kalau hanya kemudian larinya ke caci maki, kemudian melecehkan individu, melecehkan fisik, udah itu bukan tataran intelektualitas lagi. Itu sudah debat kusir, nggak perlu dilayani, ngapain buang-buang energi gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi usul Anda tadi bagus, misalnya perlukah hal-hal kolom-kolom komentar di portal-portal itu dibatasi? Menurut saya biarkan saja. Biar ada pembelajaran juga, baik bagi yang bersangkutan maupun yang pemberi komentarnya. Kemudian juga bagi masyarakat itu bisa menilai toh. Anda sendiri bisa menilai kan? Ya kan? Oh, orang ini kira-kira maka komentarnya begitu, orang ini kira-kira seperti itu. Oh, komentarnya seperti apa ini? Berdasar enggak? Faktual enggak? Nah, kalau nggak faktual berarti bukan komentar yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja, sederhana sekali gitu loh menurut saya. Itu jadi konheren dengan penjelasan saya tadi. Mengapa Indonesia ributnya setengah mati, Dek? Bayangin, nomor 9 dari 10 negara paling berisik di dunia. Makanya Microsoft pantas itu karena saya lebih ngeri kalau lihat Twitter. Makanya saya jarang aktif, hanya monitor saja. Karena waduh luar biasa itu. Isu apapun yang muncul itu pasti serangannya ke mana-mana, entah siapapun ini. Siapapun tidak bisa menjadi siapa-siapa lagi di dunia jagat teater itu. Dan tidak ada artinya diajak Twitter. Hampir tidak ada penghormatan sama sekali. Entah itu pada jabatan, pada individu, pada keagungan, pada keanggunan misalnya. Bahkan ulama jumhurnya dicaci maki di Twitter itu. Bayangkan orang sekelas Pak Quraisy Habib caci maki. Apalagi cuman gubernur barangkali ya. Oh, presiden aja nggak ada harganya kok di Twitter kita ini. Dicaci, dianggap apalah macam-macam. Seperti saya bilang tadi. Itu bagian dari dinamika yang barangkali ini akan terjadi. Kita masih belajar 10-20 tahun. Sampai teman-teman mewarnai betul loh nanti. Sampai teman-teman di UIN ini menemani jagat maya Indonesia dengan pemikiran-pemikiran yang brilian begitu loh. Seperti yang Anda bilang tadi. Oke? Bisa menjawab kira-kira pertanyaan tadi? Cukup? Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Hebat Anda. Ya. Ada lagi tentang topik yang sampai sini? Ayo teman-teman, mari. Ada. Oke, siapa ini? Aprida Sabrina. Mohon maaf Pak, sebelum bisa on cam karena jaringan di sini. Oke, enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Bapak. Boleh? Yang pertama, apakah apa-apa Prilinda ya? Oke. Yang pertama. Agak putus-putus deh bentar ya. Ya, oke. Belum kedengaran suaranya, Dek. Ini sudah kedengaran apa? Coba sekali lagi, belum. Masih putus-putus. Oh, putus-putus. Iya. Tes lagi coba. Masih belum kedengaran apa? Belum. Ya masih coba pertanyaannya apa? Yang pertama, apakah apa-apa yang diposting di media sosial adalah representasi akurat dari kenyataan? Maksudnya kayak bukan dari ranah dunia maya tapi dunia nyata. Karena kan representasi sendiri itu adalah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu. Iya. Nah, jadi bagaimana apabila kebanyakan orang ini cuma hanya membagikan asumsi saja terhadap masyarakat, kayak seolah-olah cuma formalitas belaka gitu dalam postingan sosial medianya. Terus yang kedua, mengenai isu pemboikotan media tadi yang sudah Bapak contohkan seperti masalah COVID-19. Nah, jadi yang rujukannya tadi terhadap konspirasi. Nah, misalnya masyarakat kan disuguhkan dengan data orang yang positif COVID-19 malah menyebabkan kecemasan seseorang tinggi terhadap, misalnya rujukannya itu terhadap orang tua atau lansia. Jadi maka mereka melihat berita tersebut mempunyai pikiran macam-macam, kekhawatiran atau kecemasan terhadap suatu masalah itu lebih dibanding kenyataannya sendiri. Okay. Jadi bagaimana tanggapan Bapak pribadi? Jadi ada dua. Yang pertama dulu baik sekali ya. Seperti saya singgung tadi di awal ya, Dea. Komunikasi itu bisa bermakna dua sisi. Satu, menyampaikan apa yang sesungguhnya ingin kita sampaikan. Oke. Kemudian yang kedua, menyampaikan sesuatu untuk menutupi apa yang sesungguhnya kita sampaikan. Untuk menutupi realitas kasarnya. Seperti yang Anda bilang tadi, belum tentu sih apa yang disampaikan atau diunggah di media sosial itu betul-betul menjadi hasil pikirnya sendiri, hasil olahannya sendiri, kreativitasnya sendiri, terus lukisan realitasnya sendiri yang ingin disampaikan. Bisa bukan persepsi dia sebenarnya, tapi bisa juga yang sesungguhnya. Seperti saya bilang tadi, ya. Namanya juga medium komunikasi. Karena itulah pintar-pintarlah kita menyikapi atau menyerap informasi apapun yang diperoleh melalui media sosial. Begitu pula ketika kita akan menyampaikan suatu pesan melalui media sosial. Apalagi kalau untuk publik yang terbuka di dinding Facebook umpamanya ya, di status Anda, di status Instagram Anda atau di status WhatsApp Anda yang mungkin akan diamati oleh anggota-anggota grup Anda. Hati-hati betul. Karena memang belum tentu, kita tidak bisa menjamin apa yang disampaikan oleh seseorang itu yang dipikirkannya. Tidak bisa. Bisa saja dia hanya memancing. Ya, memancing diskusinya rame, namanya orang kan, kemukakan pikiran yang sebaliknya dari apa yang sedang pendapat umum. Ya. Ada seorang filsuf misalnya yang selalu aja bertentangan dengan pembicaraan umum. Karena itu tadi untuk sebenarnya mungkin dia tidak seperti itu kemungkinan. Tapi dia selalu mencoba melawan dialog umum gitu. Ya. Orang sedang berpikir ke A, dia lawan dari cara pandangnya. Melawan cara pandang umum misalnya. Sering terjadi. Itu sah-sah saja dalam dunia kebebasan berpendapat. Itu untuk merangsang dinamika intelektual kita, memikirkan betul apa betul sih yang dikatakan. Oh, kalau suatu saat kita akan ada kesimpulan, oh tidak, yang betul adalah yang ini. Jadi kita tidak bisa menjamin apa yang dikemukakan oleh seseorang itulah sebenarnya yang dia sampaikan kalau melalui media sosial. Oke.
Kemudian yang kedua tadi, tentang betapa riuh rendahnya media sosial kemudian berpengaruh pada contoh konkret penanganan COVID. Bagaimana orang yang teori konspirasi. Sekarang itu masih, bahkan saya baru baca tadi pagi, sangat gelisah. Ada seorang tokoh yang sangat gelisah itu Pak Ketua PP Muhammadiyah ya, Pak Haidar Nasir. Dia baru ngomong keras menurut saya sih. Ini bagaimana katanya? Dia merasa jengah, merasa gundah oleh wacana yang selalu dipompakan oleh justru juga oleh orang-orang yang boleh dikenal lah tokoh-tokoh publik yang tetap mengklaim bahwa COVID ini sebenarnya tidak ada, melainkan konspirasi dari Cina buat industri obat-obatan, buat industri rumah sakit dan segala macam. Bahkan kata Pak Haidar dalam barusan yang saya baca tadi, orang-orang penting, orang-orang tokoh-tokoh itu justru bahkan membawa agama. Bahwa lah takut itu pada Allah, bukan pada COVID katanya. Inna sholati wa nusuki wa mahya. Takut hanya pada Allah, bukan pada COVID. Itu menurut Pak Haidar Nasir itu yang justru yang keliru, sehingga orang-orang yang udah jelas faktanya ada dari jutaan korban di dunia, di negara kita, tetangga kita juga ada. Lo masih dibenturkan dengan hal seperti itu yang membuat penanganan COVID menjadi sangat lambat karena banyak sekali, apalagi masyarakat yang awam yang biasa seperti saya ilustrasikan tadi, yang ngomong tokoh kok. Saya tidak punya referensi, tidak punya kesempatan untuk buka-buka, cari-cari. Hanya cuma dapat kiriman dari WAG aja, WhatsApp group. Boro-boro cari searching lagi, googling lagi, nyari-nyari informasi. Wah ini aja langsung dimakan. Nah itu yang bahaya menurut saya. Termasuk kemungkinan kita juga sekali waktu keseleo. Sayur apa? Sayur apa ya? Termasuk mungkin keseleo, kita mengirimkan atau meneruskan pesan-pesan seperti itu. Ini yang menurut saya berbahaya gitu loh ya. Jadi itu tadi bagaimana kita harus bersikap bijak mengelola tangan device yang kita punya ya. Merek boleh bagus ya. Entah Oppo kah, Samsung kah, iPhone kah, yang kelas berapa. Tapi kalau kepala kita masih kepala tanpa saringan ya ini juga akan sangat tidak produktif buat kita semua, buat diri kita, baik juga mungkin bagi saudara-saudara kita malah. Karena itulah yang paling penting buat saya adalah itu tadi Anda menyaring dulu lah apa yang mau disampaikan, menyaring dulu apa yang kita terima, barulah kemudian kita sampaikan kepada orang lain kalau itu dianggap perlu disampaikan, perlu diteruskan gitu loh ya. Kira-kira itu bisa menjawab? Kalau belum? Alhamdulillah sudah bisa terjawab. Kira-kira bisa ya. Jadi kita tidak bisa membatasi orang untuk hanya yang positif apa yang aspirasi kamu aja gitu loh. Tidak bisa, orang bisa menyampaikan apa saja di media sosial itu. Makanya nanti akan balik pada pentingnya kita mengelola itu nanti di bab berikutnya nanti ya. Oke, ada lagi teman-teman? Izin bertanya, Ustaz. Siap. Mas Adit. Mas saya Muhammad Aditya Firdaus. Mas Adit panggilan Banjarmasin. Oke. Jadi ada sedikit keresahan Ustaz yang mungkin ayah ini udah lihat Ustaz. Okay. Yang pertama itu beberapa hari yang lalu saya melihat ada di media sosial ada seorang yang memiliki kelainan genetik mungkin ya keterbatasan fisik lah yang berbeda dengan orang kita biasanya. Nah itu sampai-sampai di komentarnya itu kok bisa ya orang Indonesia itu tega-teganya menghina orang yang
menghina menyerang fisik orang seperti itu, Ustaz. Kalau misalnya lah ada orang yang menghina presiden misalnya, itu kan masih bisa ya tidak terlalu besar lah kemudaratannya, karena yang dia hina itu kan bukan yang sesuatu yang dia pilih ya. Kalau yang fisiknya sudah dari lahirnya ya anggap kekurangan, itu kan bukan pilihan dia. Nah, kenapa jadi orang Indonesia itu sekarang bisa berani sampai hati menghina orang-orang seperti itu nih? Apakah ada hubungannya dengan kemajuan teknologi sekarang ini? Dulu katanya orang Indonesia ini ramah-ramah, baik-baik, terkenal. Tapi sekarang kenapa jadi sampai ada yang sampai hati seperti itu? Nah, lalu yang kedua itu, kita ini kalau ulun lihat ada ketergantungan Pak dengan teknologi ini, ditambah lagi dengan adanya pandemi ini, di mana setiap anak itu harus dipaksa punya HP gadget, yang tentu kan anak-anak ini bahaya, terlalu dini untuk mengenal gadget itu kan juga bahaya sekali. Sampai ada guyonan katanya kalau orang Kejawen, orang Jawa yang Kejawen itu tidak bisa tenang keluar rumah kalau tidak bawa keris. Tapi kalau orang kota modern sekarang, bahasa kan tanda kutipnya syiriknya itu tidak bisa tenang kalau keluar tidak bawa HP katanya. Itu apakah kita harus memutus ketergantungan? Oke, pertama ya tentang itu relevan dengan teman yang bertanya sebelumnya, bahwa bangsa Indonesia ini kok netizen Indonesia oleh Microsoft dinilai sebagai yang paling kasar. Betul, memang. Contohnya barusan ini dilukiskan. Saya juga belum tidak habis bagaimana kok bisa orang sampai, mungkin karena saya sih tidak bisa memastikan sebenarnya apakah, tapi faktornya kemungkinan kurang pendidikan ya, semacam gegap teknologi juga ya, karena belum terbiasa komunikasi melalui media sosial, barangkali melalui media internet. Dia tiba-tiba dengan pengetahuan yang standar dasar yang bawah, tiba-tiba punya kegar budaya. Tidak bisa menempatkan diri di mana harus bicara, apa yang harus dibicarakan, bagaimana kemungkinan reaksi orang lain, dan bagaimana input yang akan dihasilkan ya. Saya jadi ingat ketika maaf, ada ini ngeheng bentar. Masih masuk? Masih terdengar suara saya? Masih terdengar. Masih. Saya jadi ingat ketika tempo hari pemerintah mengeluarkan uang baru Indonesia. Ingat nggak? Ada beberapa tahun lalu yang mohon maaf tokohnya dari Papua, ada orang menghina sedemikian rupa. Aneh sekali menurut saya. Nah, kasus seperti yang ditanyakan tadi. Ini orang kok, apakah karena gegar budaya, atau karena tidak tahu, atau karena goblok, atau karena apa? Dan kita tidak bisa itu mencegah. Jangan. Kita nggak tahu siapa dia, ya kan? Tapi dia mengomentari ya. Kalau menurut saya sih, nah hal-hal begitu memang sudah tidak selayaknya, dan saya yakin kita tidak akan melakukan itu ya. Orang-orang seperti itu memang orang yang sudah menghina kekurangan orangnya, sangat tidak berkemanusiaan menurut saya, bukan manusia lagi dia. Mungkin dia lebih layak disandingkan dengan binatang, saya kira, yang kayak begitu. Karena memang tidak boleh ya.
presiden sebagai lembaga wajar dalam tanda petik dikritisi. Tapi sebagai pribadi dihina secara sosok itu juga sama mengumumnya itu menurut saya. Jadi sebaiknya ya janganlah kita yang melakukan itu. Minimal kita udah mengurangi kemungkinan itu kan. Ada 300 lebih ya yang peserta ini mungkin. Ya itu kalau misalnya mendengar ini, itu berkurangnya kurang lebih 300 kemungkinan posting kasar, kemungkinan posting komentar tanpa dasar, kemungkinan posting menghina orang. 300 ini berkurang barangkali kalau teman-teman. Nah, dari 300 ini menyedarkan itu ke jaringannya cepat sekali. Ada hukum loh. Di situ diam-diam sekarang belum ke siwer atau belum ke samber karena sedang sibuk COVID. Coba kalau begitu rada terbuka lagi. Sekarang ini polisi cybernya juga merangkap-rangkap. Ada di kepolisian ada unit cyber, di Kemenkom Info juga ada. Udah terintegrasi karena mudah sekali melacaknya. Orang yang langgar tilang aja bisa langsung diuber ke rumahnya sekarang ini. Gitu? Nah, di Banjarmasin sudah ada belum tilang elektronik. Tiba-tiba muncul datang ke rumah, tagihan dan pelanggaran, harus sidang, harus apa. Artinya sudah terbuka sama sekali. Jadi apalagi sebagai calon-calon intelektual ya, seharusnya memang minimal dari kita dulu nih. Kita melihat orang lain ada yang melakukan hal seperti itu, untuk menguranginya, bahwa kita janganlah. Oke. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang betapa kita tergantung pada teknologi. Betul. Hampir hari-harinya teknologi informasi terutama hampir mengendalikan kita semua. Menjadi berhala kata Mas yang tadi ya. Kalau dulu orang keluar nggak pakai keris nggak afdol ya, bahayalah, kehilangan kesaktian. Sekarang orang udah lewat 5 km dari rumah baru sadar HP-nya tertinggal, buru-buru pontang-panting balik lagi, ya toh? Entah itu yang punya pasangan, entah yang tidak. Bayangkan di HP sekarang ini ada dompet, ya, ada bank Anda ada di situ, yang punya bank ada macam-macam semua ada di situ. Surat pribadi, surat elektronik, bahkan ada surat Yasin juga ada di situ, ada Quran digital. Lupa ketika Anda ke WC, Quran digitalnya juga dibawa di saku. Bahaya kan itu? Teknologi loh. Ini gara-gara teknologi. Kita tidak menyadari betul, ya. Kan ada aplikasi Quran digital toh. Lupa. Masih disakuin, Anda lari ke WC. Coba kalau Quran yang tidak digital Anda bawa ke WC, apa jadinya? Nggak sopan sekali ya, memperlakukan kitab suci seperti itu. Nah, itu contoh-contoh yang tidak terduga dari teknologi ini. Anak-anak diperkenalkan betul tadi ya, kegelisahan itu, kekhawatiran. Anak-anak mesti kecil, umur 4 tahun, 3 tahun sudah diperkenalkan pada mereka harus pegang gadget. Belajarnya juga lewat gadget. Nah, ini fenomena sementara yang ke depan barangkali, bukan tidak mungkin, kehidupan itu juga akan seperti yang sekarang ini sebagian besarnya. Setelah diberi pelajaran oleh COVID-19 bahwa kita bisa belajar dari rumah secara efektif, kita bisa bekerja dari rumah secara efektif. Ke depan juga ada hal-hal yang ternyata bisa dilakukan tanpa harus ketemu muka. Urusan pekerjaan, misalnya. Ada memang hal yang tidak bisa ditinggalkan, tapi ke depan itu akan jauh lebih banyak lagi, minimal 50% lah. Mana yang dilakukan secara virtual, mana yang dilakukan secara langsung gitu ya. Yang paling penting menurut saya, terutama untuk anak-anak ini adalah bagaimana mendisiplinkannya. Kalau ada adik-adik punya adik, memang itu tadi seperti saya ilustrasikan, anak kecil aja mulai umur 2 tahun, begitu pagi buka yang dicari YouTube. Mana YouTube? Sampai kakek-kakek juga cari YouTube gitu. Mak-mak apalagi, drakor kah, apakah, ada di situ semua. Coba drama Korea, terus drama RCTI itu, diunggah di YouTube semua. Jadi begitu Anda kehilangan atau tidak ada HP, Anda merasa ada kehilangan sesuatu. Karena itu ketergantungan teknologi informasi sudah sedemikian berat hari-hari, bukan sedemikian akut menurut saya, menjadi semacam
kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Coba ilustrasi pada kita diri sendiri aja lah. Begitu selesai aktivitas, oke, masuk rumah, oke, siap-siap istirahat, oke. Apa yang Anda lakukan pertama kali? Cari colokan, mengamankan power HP Anda, oke? Kalau yang punya pasangan, di samping cari colokan, tutup kunci layar agar tidak ada yang buka ketika kita tidur, ya toh? Masing-masing, yang satu ngadep ke sini, yang satu ngadep ke sini. Masing-masing asik dengan HP-nya. Nah, itu realitas. Nah, untuk anak-anak terutama, kalau menurut saya punya adik-adik, mungkin batasi lah. Beri aja semacam pembatasan. Bisa kok ada yang bisa begitu, Mas tadi yang nanya ya. Diberi jadwal, misalnya sehari hanya sekian jam. Terus sisanya biarkan anak-anak itu mengembangkan kemampuan motoriknya untuk lari-lari, untuk main, untuk apa di luar. Akan lebih produktif juga begitu. Sehingga tidak lepas sama sekali, tapi juga tidak melepaskan diri dari kehidupan konvensionalnya. Itu untuk ke depan kira-kira. Oke? Ada lagi pertanyaan untuk sampai babak ini? Permisi, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa lanjutkan dulu materinya. Oke, makanya sepotong dulu, saya tanya dulu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti ya, kemudian saya akan masuk ke bagaimana seharusnya kita kita berperilaku di tengah realitas seperti yang saya lukiskan di gambar berikut ini ya. Nah, saya sudah singgung tadi, perilaku kita sudah berubah. Ya. Kita semua terekam oleh sang mesin pencari. Ya. Coba, hampir semua terhubung, lihat ya, teman-teman. Hampir ada di rumah tapi bersatu, tapi berpisah ini seperti ini nih. Kita ngumpul di rumah tapi masing-masing punya perhatian sendiri-sendiri, sama. Nah, ketika kita masuk pada jejaring media sosial dan itu terhubung, mau tidak mau terhubung dengan internet, kita sudah jadi bagian, seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi bagian dari dunia netizen itu tadi. Ya. Semua perilaku kita terekam di situ, tercatat di situ. Ya. Dia bisa membaca perilaku kita sedang apa. Contohnya begini, Anda pasti masing-masing punya Instagram, punya Facebook ya. Pernah nggak ada ketika Anda mulai buka Instagram, iklan apa yang muncul yang pertama kali? Coba. Yang pertama muncul ke depan Anda iklan apa biasanya? Yang Anda Shopee, Pak. Nah, Anda sering belanja kan? Minimal sering mencari atau sering membuka situs itu kan? Nah, makin sering, ya, makin sering Anda buka sesuatu situs itu yang paling direkomendasi oleh mesin pencari ketika Anda membuka media sosial Anda. Apakah itu itu kan muncul aja Shopee belum apa-apa nih di sini, ya, karena itu tadi. Jadi hati-hati orang itu, jadi dunia membaca Anda, membaca kita semua. Ada teman-teman cowok mana yang sering suka iseng baca situs porno, pasti yang dibuka itu dulu, nanti iklannya muncul yang itu juga. Munculnya pertama itu dulu. Nggak perlu ya. Karena dibaca semua. Anda tidak bisa berbohong itu. Ketika Anda buka YouTube misalnya apa yang Anda cari, begitu Anda buka itu yang direkomendasi yang itu dulu. Nah, itu tadi. Mengapa? Karena begitu kita harus hati-hati betul bertingkah laku di media sosial ya. Boleh suka belanja bagus, malah mungkin itu bisa kita jadikan semacam trigger kita untuk berkreasi. Wah, ini Shopee bagus desainnya nih, segala macam. Bagaimana kalau kita bikin sesuatu kemudian kita tawarkan lewat Shopee juga. Kita buka toko, buka akun di situ. Kan malah jadi produktif gitu loh. Kemudian kita juga bisa menawarkannya melalui jejaring kita. Jangan cuma jadi konsumen aja ngeklik, lihat sepatu bagus mana ini, percuma itu saya kira. Akan lebih bagus. Wah ini bagus, coba. Kita yang jadi buka juga akun sih. Wah ini nih ada bagus musim nih lagi ke
sedang lagi tren ini, bagaimana menyelaraskan masker dan kerudung yang cantik, misalnya punya ini bikin jahitan dikit, bikin masukkan di Shopee, malah mungkin lebih bagus itu daripada hanya jadi klik belanja duitnya habis nunggu kiriman lagi kan, bahaya itu. Nah, ini maksud saya bukan hanya persoalan itu teman-teman, mengapa ini juga bisa kita manfaatkan nanti perilaku kita itu, perilaku audiens kita itu nanti bisa jadi inspirasi buat kita asal kita cerdas memanfaatkannya. Ya. Coba berikutnya, slide berikutnya, Mbak. Kita lanjut. Bagaimana caranya kita memberi warna atau memberi aksen kepada halayak yang sedang kita ajak berkomunikasi melalui media sosial. Coba slide berikutnya deh. Ini mana moderator tadi? Slide berikutnya. Slide berikutnya deh. Lembar berikutnya deh ya. Bagaimana kita harus menyampaikan pesan itu ya, agar kan kita sudah paham tadi ya. Semua itu terbaca oleh Google, itu semua terbaca ya. Oleh pencari itu semua terbaca. Kelakuan kita, perilaku kita terbaca. Karena itu ketika kita memasukkan konten atau menyampaikan pesan kepada siapapun dalam lingkaran kita, senantiasa kita harus memperhatikan unsur-unsur yang memang betul dibutuhkan oleh audiens itu. Jadi, pertama kalau disampaikan itu harus jelas dulu apanya. Apa yang disampaikan jelas dulu lah. Jadi unsur memenuhi dulu unsur seperti orang mau bikin berita deh. Maksudnya apa? Maksudnya agar orang tidak perlu bertanya-tanya lagi tentang apa yang sedang kita sampaikan. Tidak sepotong-sepotong informasi itu ya. Bukan hanya sepenggal aja informasi, hey ada tabrakan, hey ada banjir, hey ada vaksinasi di anu. Jelas kalau memberi informasi itu selalu harus jelas ya. Sampaikan apa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana kejadiannya. Gitu. Jadi ini untuk mengurangi teman-teman, bukan saya ini, bukan saya wartawan, bukan, karena ini rumus rasa ingin tahu orangnya seperti itu. Ketika ada kabar tertentu, Anda tentu bertanya di mana dulu atau siapa dulu kan, bagaimana kemudian ceritanya. Tidak sepotong-sepotong, ada tabrakan selesai sudah, nggak jelas itu di mana. Orang tanya lagi di mana, udah ini satu informasi itu disampaikan secara jelas dulu, disusun secara ringkas. Bukan untuk wartawan ini, karena untuk semua orang saya kira ini, karena rasa ingin tahu manusia dipengaruhi oleh hal-hal ini. Bahwa nanti akan saya beri sedikit nuansa jurnalisme itu semata-mata untuk mengantar kita, karena bagaimana seorang penyampai pesan, pemberita. Kita juga sebagai orang yang menerima berita. Kita juga sampaikan ya. Minimal ada. Oh, pentingnya apa? Kita menyampaikan ini. Ada unsur pentingnya. Betul, lanjut.
Ya. Setelah ini deh. Yang tadi. Nah, nih. Mundur lagi. Mundur satu lagi. Mundur. Satu dulu. Balik ke yang tadi. Nah, ini dulu ya. Perhatikan ini, ada hal-hal yang pentingnya di sini nih. Minimal 1 di antara 6 ini, informasi yang akan kita sampaikan itu mengandung 1 di antara 6 ini aja udah bagus. Ya. Jadi ada pentingnya seperti apa. Oh, ini penting nih. Kalau tidak ada orang tidak diketahui berarti bisa. Tapi kan sekarang banyak hal yang secara umum langsung diketahui. Orang bisa mengukur mana tingkat sebesar apa kepentingannya. Kemudian besar atau tidaknya faktor itu harus diketahui. Pokoknya di antara 1 di antaranya layaklah Anda berikan kabar kepada orang lain. Kalau tidak, ngapain sih? Asal nulis. Orang-orang seperti itu mungkin dulu tidak punya latar belakang itu, tidak punya dasar ya. Satu lagi. Coba yang satu lagi deh, setelah ini. Mbak Moderator. Khusus Pak. Ya. Nah, ini saya memberi ilustrasi saja mengapa perlu, karena dulu di zaman saya jadi wartawan, ini ya seolah-olah menjadi keharusan. Ada 5+1H yang tadi di depan itu dilukiskan, kemudian konteks, makna background. Ini sekarang ini Anda sudah mengetahui langsung begitu Anda buka web. Ya. Jadi udah ketinggalan zaman juga ini rumus-rumus jurnalisme seperti ini. Sampai sini nih. Jadi yang harus dilakukan atau dikuasai oleh siapapun yang bermedia sosial sekarang ini yang punya nilai-nilai seperti ini yang di bawah. Jurnalisme komprehensif yang diupdate itu. Mengapa? Saya bukan jurnalis kok. Lah ya saya bilang nggak apa-apa, memang. Karena sekarang ini semua orang sudah jadi jurnalis. Mau tidak mau sekarang ini, Anda sudah jadi pewarta, sudah jadi host, sudah jadi, coba Anda juga sudah jadi presenter kan? Bawa presenter sendiri pakai apa? Pakai video untuk konten. Sama itu sebenarnya. Jadi fungsi Anda sudah melakukan itu, sudah mengambil semuanya. Ya jurnalis, ya produser, ya host, ya semua lengkap, pembawa acara, semua lengkap. Karena itu harus menguasai minimal bukan ini membekali kepala ini dengan faktor-faktor yang di bawah tadi. Apa yang akan saya sampaikan itu betul-betul menjawab atau tidak kebutuhan orang sekarang ini. Sekarang ini orang sedang ribut, sedang fokus pada penanganan COVID misalnya. Meskipun bukan hanya COVID sebenarnya persoalan, tapi contoh misalnya. Lalu kita mau berdiskusi soal apa? Mau menyampaikan soal apa? Atau mau meneruskan pesan yang kita terima tentang apa? Oh, mampukah si pesan yang akan kita sampaikan itu menjawab ini? Karena ini yang dibutuhkan orang sekarang ini. Audiens sekarang ini selalu membuka apa disebut dengan apa yang harus saya lakukan. Ya toh? Ada juga kan begitu. Di tengah riuh rendah, informasi yang begitu mengalir, banjir dari mana-mana. Yang kita perlukan adalah yang paling praktis, ya, tuntutan praktis, ya kan? Kalau teman-teman perhatikan, coba sekali-kali buka di YouTube misalnya, balik-balik lagi ke YouTube karena itu teater paling besar sekarang ini ya, itu orang bisa melakukan apa-apa, bisa. Yang paling banyak dicari adalah yang punya kecenderungan how to. Ya kan? Bagaimana tutorial, ya kan?
Karena itu tadi orang membutuhkan itu. Dalam situasi apapun orang, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apakah itu info atau keterangan atau itu punya manfaat kepada kita atau tidak? Dipilih. Orang akan memilih itu sekarang. Jadi kalau tidak memenuhi itu, ya seperti saya bilang tadi, mendingan tidak perlu aja Anda meramaikan media sosial, buat apa? Tapi jadilah kita sesuatu yang memberi informasi kepada orang itu sambil memberikan apa yang mereka butuhkan atas informasi tersebut. Yang harus diperhatikan adalah kemampuan praktis. Contoh begini teman-teman, manfaat praktis. Contoh, bagi umat Islam, sembahyang sunat, sembahyang wajib, pasti tidak perlu tutorial lagi toh, ya kan? Tapi begitu memasuki bulan puasa, mesin pencari Google, contohnya diramaikan oleh doa menjelang puasa. Ramai cari itu, kan seharusnya tidak kan? Itu hal yang simpel. Tata cara salat jenazah misalnya. Semua orang tahu sebenarnya sih, orang Islam. Tapi begitu musim COVID malah ada yang mencari tata cara menyembahyakan jenazah COVID. How to? Bagaimana saya harus? Ini yang dicari orang. Karena dia punya praktikal. Punya manfaat praktis. Padahal kan bukan apa. Menurut saya sih seperti itu tadi, menjelang Idul Adha nih, tata cara sholat Idul Adha di masa pandemi. Dicari orang itu. Padahal menurut saya sih kan tata cara sholatnya tetap saja kan. Rukun-rukunnya tetap saja. Hanya barangkali tempatnya yang berbeda. Tapi tetap pencarian seperti itu. Dan itu dicari orang gitu loh. Ini sekedar contoh bahwa bagaimana media sosial telah mempengaruhi begitu banyak orang, termasuk kita semua, dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya. Pokoknya, tolong kalau memberi informasi itu perhatikan keseimbangan dulu. Mana yang pentingkah dulu atau menarikkah dulu yang mau kita sampaikan kepada audiens itu, kepada teman-teman. Termasuk juga dalam status-status kita misalnya di Facebook atau di mana. Perhatikan itu, karena kalau tidak ya Anda tidak akan punya perhatian, dan kalau tidak diperhatikan oleh orang lain, itu catatan Anda pun sedikit di mesin pencari itu. Ketika suatu saat Anda perlu ke depan, Anda tidak akan mendapat rekomendasi yang banyak dari mesin pencari. Karena mesin pencari seperti saya bilang di awal tadi, dia membaca kecenderungan perilaku orang-orang dalam berinteraksi melalui media sosial, itu rekam semua loh. Gitu loh. Dan itu ada keuntungannya buat teman-teman sekalian. Tuh. Oke. Itu kemudian bagaimana aksentuasi mikronya diperhatikan kalau kita memberi informasi. Mengapa harus mikro? Bukan karena PPKM mikro ya sekarang. Tapi karena yang besar-besar itu Anda sudah tahu semua sekarang ini ya kan. Hal-hal yang besar itu kan Anda tinggal klik di Google atau informasi apapun yang tanpa Anda minta pun seperti saya bilang tadi sudah. Tapi yang paling spesial dari informasi itulah yang mungkin biasa menarik perhatian. Contoh, ketika beberapa waktu yang lalu 2 tahun 3 tahun lalu kalau nggak salah kebakaran hutan di Kalimantan ya, tempat lain. Presiden turun ke lapangan meninjau. Yang muncul di media sosial percakapan soal apa? Sepatunya. Sepatu apa yang dia gunakan? Kan nggak ada urusannya. Tapi itu tadi aksentuasi mikro itu loh. Orang kadang-kadang pengen tahu apa yang paling kecil dari satu peristiwa besar.
Orang sudah tahu gajah misalnya. Sosoknya apanya begitu kebun binatang itu gajah. Tapi mungkin suatu saat kukunya itu seperti apa sih? Nah, gitu loh. Hal-hal yang mikro itu tadi yang kalau mikro. Mengapa gitu, pembicaraan selalu menjadi ramai kemudian? Karena yang tidak perlu pun kadang-kadang, tapi itulah realitas di media sosial sekarang ini seperti yang saya bilang tadi. Ya. Oh itu nggak perlu kok. Lah iya, tapi kan nyatanya ada gitu loh. Nah kalau kita tidak mengimbanginya dengan informasi-informasi yang bijak, yang lebih jernih, bisa dibayangkan tambah kotor itu dunia media sosial kita ya. Ya mudah-mudahan dari banyak masalah muncul ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang mewarnai kejernihan atau kesemarakan malah ya di dunia media sosial kita, entah itu dengan pemikiran, nggak usah pemikiran yang muluk-muluk yang besar-besar lah, ya kecil-kecil tapi indah juga bisa mewarnai ya. Misalnya unsur-unsur yang berkaitan dengan unsur-unsur people, ngapa menarik tadi? Karena menyangkut manusia tadi ya. Ada teman tadi yang bertanya, kok ada ya orang yang tega menghina, mohon maaf, seseorang yang punya kelainan fisik ya. Dan itu memang di lahir, bawaan dari lahir, kemudian dimasuk media sosial. Nah itu tadi, apapun kalau menyangkut manusia itu selalu menarik. Nah karena itu jangan juga Anda lupakan itu. Kaitkanlah sesuatu itu yang ingin Anda sampaikan itu dengan unsur-unsur manusia, dengan unsur people, dengan kita, diri kita sebagai pasar, diri kita sebagai audiens, diri kita sebagai produser juga. Jadi membaca, andai orang lain sakit hati dikatakan sesuatu, mungkin kita juga akan sama. Jadi sebelum berpikir begini, sebelum kita memposting atau mengobrol sesuatu, pikirkan dulu, andai kita diperlakukan seperti itu oleh orang lain, apakah kita enak atau tidak? Itu yang dimaksud dengan bijak itu. Jadi membaca diri dulu deh, membaca diri dulu, berintrospeksi dulu, ya. Tepat selira atau lebih tepat barangkali empati, mengibaratkan orang lain itu sebagai kita. Ketika kita berinteraksi di media sosial, jangan selalu pengen menang sendiri, benar sendiri, karena sayalah yang paling benar, sayalah maha pemilik kebenaran, orang lain tidak, sayalah pemilik surga, orang lain ngontrak. Tidak bisa seperti itu ya, karena dunia ini dunia yang sangat tidak terbatas melalui digital ini, dunia internet ini. Orang lain mungkin ada yang jauh lebih pintar dari kita, yang jauh lebih pintar dari kita. Ya. Tidak seperti itu. Karena itulah selalu perhatikan hal-hal yang kalau Anda menyanyikan sesuatu, baik itu dengan teman-teman sendiri, dengan lingkungannya, apalagi yang untuk diupload keluar, ya, termasuk konten-konten kreatif misalnya, atau sekadar berkomunikasi, atau sekadar menyampaikan pendapat ringan, selalu perhatikan hal-hal inilah ya. Harus jelas 5W1 hanya untuk menghindari kesalah tafsiran. Usahakan syukur-syukur kalau bisa menjawab tentang kepenarasanan rasa ingin tahu banyak orang sekarang ini, sehingga mereka sampai pada kesimpulan apa yang harus saya lakukan. Ada semacam panduannya gitu loh. Kemudian pilih betul-betul. Anda sudah bisa saya yakin Anda sudah bisa membedakan mana yang penting dan menarik untuk disampaikan kepada pihak lain. Kalau tidak, rendam aja lah buat diri sendiri, buat apa sih? Nah, jangan lupa hal-hal yang menyangkut aksentus yang paling mikronya itu yang biasanya kalau Anda ingin sesuatu diperhatikan, dilihat itu juga. Jadi sudut pandang, cara memandang. Jangan ini besarannya, kecilnya aja gitu loh. UIN itu besar banget, UIN Antasari. Wah, tapi ada Mahad, ada asrama putri, ya kan? Asrama putri ada blok apa blok? Makin kecil, makin menarik gitu. Oke, apalagi yang selalu menyangkut dengan manusia, hubungan manusia seperti ilustrasikan tadi, itu sangat sensitif karena kita juga manusia. Begitu melihat manusia lain, kita biasanya
punya empati. Tempatkanlah diri kita pada orang lain. Gitu loh. Jadi berandai-andai lah. Andai kita diperlakukan seperti itu, andai kita menyampaikan itu, sakit enggak? Andai kita menerima informasi seperti itu, suka atau enggak? Jadi menurut saya lebih ke internalisasi ya, ke dalam, tinjauan ke dalam sebelum kita mengemukakan sesuatu hal keluar. Jangan sampai begitu udah sampai keluar diumumkan itu bisa dilacak di media sosial meskipun ada hapus karena aslinya tidak bisa dihapus, bisa diperkara hukum misalnya kan. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nyesal kemudian tidak ada gunanya. Saya kira mengapa saya beri penjelasan ini karena ditutup jadi lembar penutup. Perhatikan, coba Mbak. Ini karena ini hanya sudah satu sekarang ini ya. Anda hanya ada di sini sekarang ini kita ini. Dulu karena ini sudah terhubung oleh cross ini sudah terhubung di hanya satu device ya. Ini semua itu sudah masa lalu ya. Dan kita sekarang ada di sini. Semua yang ada di sini di multiplatform ini teks, audio, visual, fotografis. Semua ada hanya dengan satu klik di sini. Inilah dunia kita di sini sekarang. Inilah medium kita. Inilah arena kita juga. Pasar kita juga di sini adanya semua. Hanya satu device ini. Nah, kalau tidak dimanfaatkan secara baik, ya Anda hanya akan menjadi korban saja tadi. Korban ketidaksukaan orang lain. Korban sakit hati karena melihat postingan yang tidak jelas. Korban sakit hati karena membaca hinaan terhadap orang yang menurut kita tidak layak dihina. Tanpa kita tidak berbuat apa-apa ya percuma. Karena itulah dengan alat seperti ini, dengan device ini, dengan kemampuan Anda bermedia sosial sekarang, saya kira sebagai insan intelektual, saya menuntut atau saya mendesak deh, Anda juga melakukan hal-hal yang menurut kita masing-masing ya, memberi manfaat kepada orang banyak lah melalui interaksi kita di media sosial ini. Baik melalui hanya grup kecil, misalnya di grup pengajian, di grup sekolahan, di grup alumni atau apa. Atau di medium yang agak lebih besar lagi, misalnya Anda punya akun Facebook, akun Twitter, apalagi di Instagram, dengan sifat masing-masing Anda jauh lebih paham, itu digunakan untuk jauh lebih produktif daripada sekadar hanya jadi penonton top. Lebih baiklah jadi pelakunya. Gitu. Banyak orang yang berhasil yang tanpa diduga berhasil hanya dengan tadinya iseng-iseng memainkan gadget ini. Teman-teman Putri apalagi paling kreatif itu bisa jadi semacam online shop misalnya kan, siapa tahu. Nah, itu bekal yang itu saya berikan ini sekilas ini tidak mungkin bisa memenuhi keperluan Anda semua ya. Karena tergantung ketertarikan kita pada dunia media sosial ini sejauh apa. Meskipun menurut saya sih hari ini sewajibnya lah Anda sudah menjadi bagian dari itu, menyatu, dan itu harus mengembangkan diri di sana, tidak semata-mata hanya untuk penjelajahan intelektualitas kita di samudera pengetahuan yang tidak terbatas itu, yang hanya sekarang ini bisa dijangkau dengan gadget, tapi juga dengan pengembangan kepribadian diri Anda sebagai seorang pewarta dalam tanda petik yang bertanggung jawab begitu. Mau tidak mau kita jadi pewarta seperti saya bilang tadi. Di bagian akhir coba dibuka nih. Slide berikutnya deh. Nah, ini yang harus perhatikannya ya. Seperti yang sampai pada titik tahap ini tadi. Sampai jadi ini pembaca itu atau audiens itu harus dipandu sampai bisa apa yang harus saya lakukan seperti yang tadi di depan itu disampaikan ya. Bukan wartawan memang Anda, tapi pesan-pesan itu perlu agar
bisa mudah dipahami oleh yang menerima pesannya. Mudah dibaca, menghibur. Menghibur ini, itu tadi menghibur ini dibacanya secara mudah, tidak bikin jelimet kepala, harus menerjemahkan singkatan-singkatan misalnya. Dengan 1-2 orang bisa, tapi begitu Anda masuk ke dunia yang lebih luas lagi, misalnya di Facebook, di Twitter, apalagi Twitter terbatas, di Instagram, usahakan menggunakan bahasa yang kira-kira mudah dipahami oleh lebih banyak orang, bukan hanya bahasa-bahasa isyarat yang dan itu bagian dari menghibur itu sebenarnya itu. Bukan berarti menyuruh orang ketawa-ketawa, tapi kontennya itu yang menghibur itu mudah dia baca, mudah disimak, tapi sekaligus entertaining, tidak ruwet baca XXX apa gitu loh kata-katanya kadang-kadang kan berkomunikasi di situlah dengan cara seperti itu kita mengunyapkan pendapat kita melalui forum media sosial yang kita punya ya. Baik dalam lingkaran grup kita tadi maupun ketika kita ke luar dari lingkaran itu dan menyosok menjadi diri sendiri dalam baik itu di akun Facebook maupun di akun-akun lain yang Anda punya. Karena bagaimanapun hari-hari ini Facebook masih menjadi semacam tulang punggung komunikasi massa di dunia. Harus diakui, meskipun Cina punya sendiri, tapi bagaimanapun Facebook itu. Dan itu menjadi sangat penting buat kita sekarang ini. Hampir tidak ada satu orang pun yang tidak terhubung dengan Facebook, saya kira. Dan itu diakui, kita mau membantah juga tidak bisa lagi karena kita berada di dalamnya. Kecuali kalau kita menemukan sesuatu yang jauh lebih lebih efisien barangkali, lebih mudah ya, mungkin bisa diganti nanti ke depan. Belum tahu ke depan siapa tahu ada perubahan lagi. Karena digital ini sangat cepat perubahannya. Dulu orang tidak menyangka BlackBerry itu akan tumbang ya. Karena dianggap sebagai aplikasi paling lengkap, paling canggih, bisa email, bisa kirim foto, bisa segala macam, bisa bikin grup. Begitu WhatsApp keluar, Android mengeluarkan WhatsApp, semua habis. Android tinggal BlackBerry tinggal jadi dinosaurus sekarang ini. Orang sudah siapa lagi yang pakai BlackBerry itu? Jadi ke depan mungkin ada platform baru lagi, ya tidak tahu, tapi kita sudah jadi bagian dari internet dunia. Ya. Karena itulah kita juga harus memperlakukan diri kita di dalamnya menjadi warga yang ya kira-kira bisa dipertanggungjawabkan, jangan sampai memalukan seperti yang dilukiskan oleh di depan tadi. Kok memalukan betul gitu, jadi netizen Indonesia ternyata netizen paling kasar ngomongnya, netizen paling berisik ngomongnya, netizen paling mudah menghina orang lain. Ini kan tidak boleh. Dan mudah-mudahan melalui forum kecil ini teman-teman juga bisa menyampaikan kepada teman yang lainnya, ya minimal memberi inspirasi lah. Dari 300 lebih orang ini, satu orang punya 10 pengikut aja udah 3.000, ya kan? Lumayan 3.000. Dari 3.000 tiap-tiap orang punya lagi, terus berangkai dengan spirit memberi warna baru, atau bukan warna baru, memberi warna yang seharusnya pada dunia media sosial kita. Kita mulai dari Win Antasari ini, saya kira itu cukup bisa membanggakan kalau dimulai dari kita, dari Antasari. Kenapa tidak? Dunia ini ada di tangan kita sekarang ini, dekat sekali, karena sudah saya bilang tidak mengenal batas sekarang ini. Orang bisa berprestasi di mana saja, dari mana saja. Ada contoh kecil misalnya dari pojok entah di mana, seseorang bisa menjadi tokoh dan bisa jadi jutawan desa karena bermain memanfaatkan YouTube. Padahal semula tempatnya aja mungkin tidak pernah ada di peta. Anda bisa periksa, coba perhatikan tuh ada kalau nggak salah sebenarnya itu Cilongok atau apa di dalam desa di Banjarnegara atau di mana begitu. Ada seseorang yang sekolahnya juga nggak beres, tapi tidak tahu apa-apa, hanya punya handphone. Dia iseng-iseng pertama dia bikin semacam konten sederhana banget, memperbaiki motor, kemudian diupload rame terus dia perbaiki. Sekarang malah sekampungan jadi ikut-ikutan bikin konten-konten seperti itu dan desanya makmur. Itu kira-kira
sementara dari saya. Masih ada yang mengikuti atau sudah pada tidur ini? Oke, lain-lainnya nanti untuk tambahan aja ya. Silakan. Ya, Kita buka lagi. Penyampaiannya tadi sangat panjang sekali ya Pak ya pembahasan kita. Karena tadi sudah ada yang bertanya di tengah-tengah, mungkin di sini akan saya beri satu kesempatan lagi untuk bertanya. Waktu ya? Oke, waktu udah jam 12 ya. Ya, silakan satu orang lagi siapa? Kalau masih ada ya. Nanti begini teman-teman, saya terbuka, nomor telepon saya ada di situ. WhatsApp saya ada dua-duanya. Facebook juga terbuka. Komunikasi Anda dengan saya kapan saja. Boleh dicatat itu di nomornya bisa dipakai. Tapi tolong nanti kenalan ya, karena belum tahu saya siapa dengan siapa nanti. Kalau tidak puas di sini kita bisa diskusi nanti ya. Oke, silakan. Ada lagi yang masih masuk, Mas? Siapa ini? Monggo. Halo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Habis. Ya mungkin nggak ada ya Pak ya. Oh, syukur. Kalau terlalu panjang penjelasannya maaf ya. Tapi kalau kurang puas, nanti tolong itu dicatat aja nomor telepon saya. Kita komunikasi secara pribadi. Saya terbuka kok, monggo. Ya mungkin untuk sekarang kita sudahi dulu pertemuan kita di ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Bapak tadi ya. Ya, oke, saya tunggu ya. Selanjutnya saya sebagai moderator ya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusron Pare yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang luar biasa. Semoga yang kita sampaikan bisa kita realisasikan bersama dan bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ya. Selamat semuanya. Moderator, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam diskusi ini banyak melakukan kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat teman-teman ya. Sampai bertemu. Mudah-mudahan suatu saat kita dipertemukan secara fisik ya. Amin. Salam buat semua ya. Sukses semua teman-teman. Assalamualaikum. Karena sudah selesai bisa meninggalkan. Oke, terima kasih. Selamat jalan teman-teman. Saya pamit ya. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak Yusra. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Wir. Terima kasih banyak Pak. Ya.